Halo, apa kabar malam ini? Kalau kamu lagi dengerin ini sambil rebahan, mungkin matamu udah mulai berat, atau mungkin pikiranmu masih berkelana setelah hari yang panjang. Tenang aja, sekarang waktunya istirahat. Kamu udah berusaha cukup hari ini. Aku mau nemenin kamu sebentar lewat sebuah cerita yang semoga bisa bikin hatimu hangat dan langkahmu besok terasa sedikit lebih ringan. Judulnya Roti Hangat untuk Kenangan Dingin. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, yang pelan, hangat, dan nemenin kamu tidur, boleh banget klik subscribe atau follow supaya aku bisa terus hadir di malam-malam sunyimu. Kayak teman lama yang gak banyak tanya, cuman duduk di sebelah sambil bercerita. Sekarang, mari kita mulai. Tarik nafas pelan-pelan. Bayangkan kita sedang berjalan pelan menyusuri jalan berbatu kecil di sebuah desa tua jauh di jantung Perancis. Tahun 1920. Waktu masih gelap, matahari belum sepenuhnya bangun, tapi langit mulai menunjukkan garis biru tipis di ujung timur. Desa kecil bernama Beaumont-sur-Clairac masih tidur dalam keheningan. Hanya satu jendela yang menyala di antara deretan rumah batu berlumut. Jendela bengkel roti milik seorang pria bernama Julien Moreau. Julien bukan pria yang banyak bicara. Usianya 40 lebih sedikit. Dengan rambut coklat tua yang selalu berdebu tepung, setiap pagi sebelum ayam pertama bersuara, ia sudah berdiri di hadapan meja kayu besar di sudut toko roti miliknya. Meja itu sudah tua dan penuh bekas luka dari pisau adonan, jadi saksi ratusan pagi yang sunyi. Tapi bagi Julien, meja itu seperti teman lama, selalu setia, selalu diam. Saat lampu minyak menyala, cahaya kuningnya menghangatkan dinding batu yang dingin. Lantai kayu berderit pelan saat Julien berjalan, mengenakan apron lusuh dan membawa mangkuk besar berisi tepung, ragi, dan juga garam. Ia tak pernah terburu-buru. Setiap gerakan, dari mengulen adonan sampai menaburkan biji wijen, seperti ritual lembut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari luar, toko rotinya mungkin terlihat biasa saja. Tapi bagi Julien, tiap roti yang ia panggang menyimpan sesuatu. Ia selalu berkata, meski hanya dalam hatinya, bahwa adonan itu menyerap perasaan. Ada roti yang dibuat dari kenangan, dari rindu, dari malam-malam yang dingin. Setiap roti punya cerita, begitu katanya dalam benak, sambil mengelus adonan dengan telapak tangan hangatnya. Wangi ragi yang mulai mengambang menyatu dengan aroma kopi hitam yang menetes perlahan di atas kompor besi tuanya. Di rak kayu sebelah kiri ada foto kecil, sudah nyaris pudar. Seorang wanita muda yang tersenyum sambil memegang sekeranjang roti. Julien tak pernah menyebut namanya pada siapapun. Tapi setiap kali ia menyalakan oven batu, aroma kayu yang terbakar seperti membangunkan bayangan kenangan yang lama tertidur. Di luar, kabut tipis menyelimuti jalan desa. Air hujan semalam masih menggantung di dedaunan anggur yang merambat di pagar-pagar besi. Suara gemercik air dari selokan kecil menjadi latar yang konstan, tenang, seperti lagu Nina Bobo dari alam itu sendiri.
Kadang kucing liar dari rumah sebelah datang mengendap masuk ke dapur, mencari kehangatan di bawah oven. Julian hanya menoleh sebentar dan tersenyum tipis, lalu kembali ke adonannya. Ia tahu orang-orang desa akan datang nanti. Anak-anak membawa koin dari ibunya untuk membeli roti manis, dan para lelaki tua datang hanya untuk mencium aroma roti yang baru matang, meski mereka tak selalu membeli. Tapi pagi-pagi begini, semuanya milik Julian sendiri, hening, hangat, dan perlahan-lahan roti itu mulai tumbuh, mengembang perlahan seperti dada yang menarik nafas dalam-dalam setelah semalaman penuh mimpi. Julian tidak pernah menimbang waktu secara ketat. Ia menunggu dengan rasa. Ia tahu kapan roti cukup istirahat dan kapan mereka siap masuk ke pelukan oven panas. Dan ketika akhirnya ia membuka pintu mata yang berat itu, semburan uap hangat langsung memenuhi ruangan. Aroma kulit roti yang mulai kecoklatan renyah di luar tapi lembut di dalam, membuat pagi terasa seolah lebih dekat ke rumah. Setiap kali roti matang, Julian menyusunnya satu persatu di atas kain linen putih yang lembut. Tangannya bergerak pelan, seperti menyusun harapan yang rapuh. Ia tahu tak semua orang bisa membaca rasa dari gigitan pertama, tapi bagi dia, setiap serpihan remah punya kisahnya sendiri. Kadang tentang musim semi yang terlalu cepat pergi, kadang tentang senyum seseorang di musim salju yang sunyi. Waktu pun berlalu tanpa suara. Cahaya matahari mulai menyentuh atap-atap rumah, membentuk pola-pola hangat di atas jalanan basah. Julian berdiri di depan toko, menggantung papan kecil bertuliskan, "Roti hari ini, kenangan yang manis." Tak ada yang tahu kenangan siapa yang dipanggang hari ini, tapi mungkin siapapun yang menggigit roti itu nanti akan merasa sedikit lebih tenang, meski hanya sebentar. Dan begitu hari dimulai, tanpa gemuruh, tanpa kejutan, hanya roti-roti hangat yang siap menyambut siapa saja yang ingin pulang pada kenangan lama, atau sekedar beristirahat sejenak dari dunia yang terlalu cepat. Pintu toko roti kini terbuka sedikit, membiarkan angin pagi masuk perlahan, membawa serta aroma lembab dari rerumputan dan tanah basah. Di luar, sinar matahari masih muda, menyelinap malu-malu lewat sela-sela dedaunan kastanya yang mulai menguning. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi kehadirannya terasa hangat, tipis yang mengusir dingin dari sudut-sudut batu tua. Dari jauh terdengar ringkik kuda yang menarik gerobak susu, lalu berlalu seperti gumam yang tak perlu dijawab. Di dalam, Julian memindahkan roti-roti ke rak panjang. Tangannya bergerak seperti biasa, perlahan, mantap, seolah tiap roti perlu disentuh dengan rasa hormat. Roti bundar, baguette panjang, brioche yang mengilap karena sapuan telur. Semuanya ia tata satu persatu, seperti sedang menyusun album kenangan. Tak ada suara musik, hanya detak waktu dari jam tua di dinding dan nafasnya sendiri, tenang dan dalam. Bau roti baru itu menyatu dengan wangi kayu bakar dari oven yang masih menyala, menciptakan semacam pelukan yang tak terlihat. Julian menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya. Ia tak pernah memakai cangkir baru, hanya satu, cangkir keramik biru yang retaknya sudah hafal oleh jari-jarinya. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat.
Uap dari kopinya naik pelan, seperti doa yang tak pernah diucapkan. Di belakangnya, roti-roti mendingin perlahan, memanggil pagi dengan kesabaran yang lembut. Di belakangnya, roti-roti mendingin perlahan, memanggil pagi dengan kesabaran yang lembut. Desa mulai bangun. Langkah-langkah kecil terdengar dari ujung jalan. Anak-anak yang berlari, suara sepatu kulit yang menyentuh kerikil, tawa pelan dari ibu-ibu yang membawa keranjang belanja. Tapi Julien tetap duduk, memeluk hangat cangkirnya, membiarkan semua itu lewat seperti aliran sungai yang tenang. Ia tak merasa perlu terburu-buru. Segalanya punya waktunya sendiri di desa ini, seperti adonan yang tahu kapan harus mengembang. Toko roti mulai menerima tamu. Pintu kayu berderit ringan tiap kali dibuka. Lonceng kecil di atas berbunyi nyaring lalu diam kembali. Julien berdiri dan menyambut dengan anggukan. Cukup satu senyum tipis, satu isyarat tangan, tak lebih. Ia mengenali semua yang datang. Tak perlu nama, cukup cara mereka mengucap selamat pagi, atau cara mereka mencium bau roti sebelum memilih. Beberapa mengambil roti lalu pergi. Yang lain hanya duduk sebentar di bangku kecil depan toko, menikmati pagi dan rasa yang sulit diceritakan dengan kata-kata. 1 jam menunjukkan pukul 10. Julien kembali ke dapur. Ada waktu kosong di sela siang dan sore itu, saat desa terasa melambat dan sunyi kembali merayap masuk. Di momen-momen seperti ini, ia sering membuka laci kecil di mejanya. Di dalamnya ada kain linen tua. Dibungkus hati-hati, ia buka perlahan, seperti membuka halaman buku yang terlalu lama tertutup. Di sana tersimpan beberapa kartu pos lama, resep tulis tangan, dan pita kecil warna merah tua. Hal-hal yang sudah lama tak bernama, tapi masih bernafas dalam ingatannya. Ia duduk di kursinya lagi, memandangi tulisan yang mulai pudar. Sampulnya sudah menguning, sudutnya melengkung, tapi rasa yang tertinggal di sana tak pernah berubah. Ia tidak membaca keras-keras, cukup dilihat, cukup diingat. Dan di tengah keheningan itu terdengar suara api dari oven yang masih menyala. Suara yang sama sejak bertahun-tahun lalu, saat kenangan itu masih hangat dan nyata. Waktu berjalan pelan di desa ini. Siang datang dengan langkah lembut, membawa bayangan pohon yang bergerak di dinding dapur. Julien mulai menyiapkan adonan baru, bukan untuk sore ini, tapi untuk pagi esok. Ia tahu proses ini tak bisa diburu. Seperti rindu, adonan perlu waktu. Diuleni, diistirahatkan, dan diberi kehangatan yang cukup. Ia menaburkan tepung ke meja, menciptakan awan kecil berwarna putih. Lalu mulai menyatukan air dan tepung dengan gerakan yang ia kenal seumur hidup. Dari jendela dapur terlihat sekilas langit yang mulai biru tua, dengan garis tipis awan yang bergerak lambat seperti perahu. Angin sore masuk membawa aroma rumput dan sedikit bau anggur dari kebun kecil di balik rumah. Di rak atas, kain-kain penutup adonan bergerak sedikit, seperti nafas. Semuanya terasa hidup dengan caranya sendiri, pelan, diam-diam, tapi tetap terasa. Hari mulai menua, cahaya berubah menjadi emas yang lembut, menyentuh permukaan meja, lengan Julien, dan bahkan pecahan keramik kecil di sudut lantai. Roti-roti pagi tadi tinggal separuh, beberapa dibeli, beberapa dibagi, dan satu atau dua disisihkan untuk dirinya, atau mungkin untuk seseorang yang pernah dikenalnya.
Ia tak pernah menyimpan terlalu banyak, karena bagi Julian, roti hanya bermakna kalau dinikmati dalam hangatnya. Saat ia masih membawa sisa tangan dan harapan pembuatnya. Menjelang petang, Julian menyapu sisa tepung dari meja. Oven dimatikan, lampu gantung dinyalakan. Cahaya kuningnya redup seperti kenangan yang tinggal bayangan. Desa kembali tenang. Angin malam mulai turun pelan, mengajak semua kembali ke rumah masing-masing. Tapi di toko roti kecil itu, aroma hari masih tinggal. Wangi kulit roti, uap kopi pagi, dan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang terasa seperti pelukan lama yang belum sempat selesai. Begitu hari berakhir di desa, tanpa gejolak, tanpa suara tinggi, hanya seorang tukang roti, satu dapur hangat, dan roti-roti yang diam-diam membawa kenangan yang belum reda. Lampu-lampu desa satu persatu mulai menyala, menyebar cahaya kekuningan yang lembut di antara rumah-rumah batu yang sudah lelah oleh waktu. Jalanan yang tadi pagi ramai oleh langkah kecil dan suara tawa ini sunyi. Hanya tersisa suara lembut angin yang menyapu dedaunan di tanah. Di langit, bulan menggantung malu-malu. Di tengah tertutup awan tipis, seolah juga ingin menyusup ke dalam hangatnya rumah-rumah. Malam merayap perlahan, tak terburu-buru, membawa aroma lembab dari tanah yang basah dan cerita-cerita hari ini yang pelan-pelan reda. Di toko roti kecil milik Julian, oven sudah padam sejak beberapa jam lalu. Udara dalam ruangan masih hangat, tapi mulai tenang. Seperti nafas seseorang yang baru saja berhenti menghela. Roti terakhir telah disimpan, meja telah dibersihkan, dan kain-kain linen telah dilipat rapi di atas rak. Tak ada yang tersisa di udara selain bayangan-bayangan samar, wangi tepung, kayu hangus, dan secuil kenangan yang tak bernama. Di tengah dapur, satu lilin kecil menyala di atas meja, cahayanya menari pelan di dinding batu. Julian duduk di kursi kayunya yang tua. Tubuhnya bersandar perlahan, seperti tahu bahwa malam tak akan menuntut apa-apa lagi. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya tak memandang apapun secara khusus. Hanya duduk, merasakan keheningan mengendap dalam dirinya. Seperti gula yang larut perlahan dalam air hangat. Tak ada kata, tak ada pikiran yang perlu dikejar. Di balik jendela, desa telah menjadi siluet. Tak ada langkah, tak ada suara gerobak, hanya bunyi lembut dari pohon tua yang digoyang angin. Dari kejauhan terdengar burung malam yang memanggil sesekali, lalu diam kembali. Seolah dunia sedang menenangkan dirinya sendiri, mengantarkan semua makhluk pulang ke pelukan malam. Seperti roti yang mengembang tanpa dilihat, waktu pun berjalan tanpa disadari. Julian masih duduk di sana, matanya perlahan menunduk, tak tertidur tapi hampir. Pikirannya melayang ke tempat yang tak bisa diingat secara jelas, mungkin ke tahun-tahun yang lalu, ke tawa yang dulu memenuhi dapur, atau ke hari ketika sepasang tangan lain ikut menguleni adonan bersamanya. Tapi ia tak mengusiknya. Ia membiarkan kenangan itu datang dan pergi seperti kabut tipis, muncul sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Lilin di atas meja mulai pendek, apinya berkedip pelan, Tola juga kelelahan. Bayangan Julian di dinding bergerak lambat, tak sejelas tadi, seperti lukisan yang mulai luntur di bawah hujan waktu. Suasana semakin sunyi, bahkan suara kayu yang biasanya berderak di lantai pun tak muncul malam ini. Semuanya seperti tahu ini adalah akhir hari.
Ruang dapur kini dipenuhi semacam rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Lebih seperti damai yang datang setelah segalanya selesai. Seperti kain linen yang akhirnya terlipat. Seperti oven yang telah mendingin. Seperti langkah-langkah yang sudah tak perlu kemana-mana lagi. Julian menarik nafas pelan, lalu menghembuskannya tanpa suara. Lilin padam sendiri, pelan tanpa drama. Asap tipisnya naik lurus ke atas, lalu lenyap di udara yang hangat. Tak ada yang berubah, tapi segalanya terasa selesai. Julian berdiri pelan, mengambil satu selimut tipis dari kursi dekat dapur, lalu berjalan menuju kamarnya. Langkahnya hampir tak terdengar. Di ruangan kecil itu, ranjang kayu tua menunggu dalam senyap. Ia berbaring dengan hati-hati, menarik selimut hingga ke bahu dan menutup matanya. Bantalnya wangi sabun dan udara malam, seperti bantal yang menyimpan peluk dari seseorang yang lama pergi. Tak ada yang perlu dikatakan, tak ada yang perlu diingat secara penuh. Hanya malam dan tubuh yang akhirnya menyerah pada ketenangan. Di luar, angin terus berhembus lembut, menyapu daun-daun terakhir yang jatuh di jalan desa. Langit sudah gelap sepenuhnya, dan bintang-bintang muncul satu persatu, seperti mata yang mengawasi dunia tertidur. Toko roti telah sepi, rumah-rumah telah hening, dan hanya suara nafas pelan yang masih ada di dalam ruangan. Dan begitu, cerita pun ikut diam, ikut menutup mata, ikut merabah di sampingmu, menemanimu sampai kamu tertidur sepenuhnya. Selamat malam, tidur yang tenang, dan mimpi yang hangat.